Zaman keemasan Abbasiyah yang ternyata dipenuhi oleh kerikil. Di balik ilmu, perpustakaan, dan kemajuan sains, terdapat darah ulama yang ditumpahkan, terdapat pemaksaan akidah, dan terdapat kebenaran yang dibungkam oleh kekuasaan. Hari ini kita akan membicarakan hitam putih zaman Orde Abbasiyah, dimulai dari Harun ar-Rasyid hingga ketiga anaknya dan satu orang yang terus membela kebenaran. Harun ar-Rasyid digambarkan sebagai khalifah yang ideal, yang bagus, sholat, adil, sedekah, dan menjalankan syariat. Di mana di zamannya Baitul Hikmah itu berdiri, ilmu-ilmu Yunani, Persia kemudian diterjemahkan, dan para ulama serta ilmuwan itu dimuliakan. Setelah kepergian Harun ar-Rasyid, yang meneruskan khalifah adalah Al-Amin, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim. Di mana ketiga ini ternyata semuanya adalah anak Harun ar-Rasyid. Dan disinilah keretakan peradaban itu terjadi. Tiga anak dan tiga arah yang berbeda serta satu perpecahan. Yang pertama adalah Al-Amin. Dia adalah seorang anak dari seorang ibu Arab Quraisy. Dan dia didukung oleh elit-elit Baghdad. Al-Amin ini adalah seorang yang lemah kepemimpinan. Seorang yang hedonis, serta mengabaikan nasihat ulama. Dia ingin menghapus wasiat dari orang tuanya dan ingin memonopoli kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah Al-Ma'mun. Dia didukung oleh orang Persia dan kaum rasionalis. Seorang yang intelektual bahkan cerdas. Dia berhasil mengalahkan Al-Amin dan menjadi khalifah, tetapi dengan harga yang mahal. Baghdad hancur dan banyak darah kaum muslimin yang tumpah. Dan yang paling berbahaya, dia membawa ideologi ke dalam kekuasaan. Dan yang ketiga adalah Al-Mu'tasim, bukan seorang yang cerdas, tapi pandai dalam mengeksekutor. Dia mendapatkan kekuasaan dengan eksekusi panjang. Ia mewarisi warisan yang sesat dan mengeksekusi dengan sangat kejam. Di masa Al-Ma'mun, muncullah sebuah doktrin yang berbunyi Al-Quran adalah makhluk. Ini bukan sebuah diskusi ringan, tetapi merupakan pemaksaan akidah yang masuk ke dalam ideologi negara. Dan pada saat inilah terjadi inkuisisi akidah, di mana ulama itu dipanggil satu persatu, kemudian ditanyakan, Al-Quran adalah makhluk? Kalau seandainya ulama itu mengatakan iya, maka dia selamat. Tapi kalau ulama itu menolak untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia akan dipenjarakan, disiksa, bahkan dibunuh. Maka banyak ulama yang kemudian terpaksa tunduk dan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tetapi tidak dengan seseorang yang tetap kokoh dengan kebenaran, menolak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dia adalah seorang yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran dan dia tidak akan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Seseorang itu bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bukan pemberontak, tapi seorang ulama yang tetap menjaga akidah. Di saat banyak ulama lain yang justru tunduk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya itu sah-sah saja berlandaskan ayat Allah yang berbunyi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Imam Ahmad bin Hanbal bisa saja untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, tetapi hatinya tetap ingkar. Bisa saja seperti itu. Tapi dalam keadaan itu semua ulama sudah tunduk. Dan kalau seandainya Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka akidah umat Islam akan hancur pada saat itu. Maka akibat yang didapatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah dipenjara, dirantai, dicambuk, ditarik, diarak, bahkan disiksa terus-menerus. Dan tahukah kamu, yang menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal bukan orang kafir, bukan musuh Islam. Yang mencambuk Imam Ahmad bin Hanbal, yang merantai Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang Muslim. Dan pemerintah yang menyiksa itu bukan pemerintah kafir, tapi pemerintahan khilafah Islam. Maka banyak umat Islam yang risau dengan keadaan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad menjawab dengan tegas, jika aku diam, maka siapa yang berbicara? Akhirnya sejarah berbalik, doktrin tadi pun hancur, dan Imam Ahmad bin Hanbal dimuliakan. Orde Abbasiyah ini mengajarkan kita satu hal yang besar. Kalau ternyata kekuasaan tanpa adanya ulama justru akan memunculkan kezaliman. Peradaban Islam itu runtuh bukan karena kurang orang pintar, tapi ketika kebenaran ditindas, dibungkam oleh kekuasaan. Imam Ahmad telah membuktikan bahwasanya satu orang yang benar itu lebih kuat ketimbang satu negara yang salah.